Baik, Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Ustadzah, insya Allah di pagi hari ini saya akan menyampaikan dua materi di daurah pagi ini insya Allah. Semoga waktunya nanti cukup karena nanti materi ini akan sangat membantu kita untuk betul-betul memahami berkaitan dengan ilmu sorof. Saya langsung mulai. Saya awali dulu dengan apa yang dimaksud dengan ilmu sorof, ya. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata. Sering disebut dengan sorof, sering disebut dengan tasrif. Dua kata tersebut maknanya sama. Nah, kata di dalam bahasa Arab itu ada yang dia memang asal. Dia adalah asal. Kemudian yang asal itu kemudian dia dirubah kepada bentuk kata yang lain. Nah, ilmu ini dia dipelajari di dalam ilmu sorof. Bagaimana cara mengubah dari bentuk yang asli kepada bentuk kata yang lain. Yang mana perubahan ini itu dilakukan karena memang ada makna yang ingin didapatkan di sana. Sebagai contoh misalnya, menurut ulama Basrah, asal dari kata itu adalah masdar. Misalnya kata dorbun. Ini merupakan asal yang memang orang Arab diletakkan untuk menunjukkan pukulan. Nah, dorbun ini dia hanya memiliki hadas saja. Hadas itu kejadian atau peristiwa atau perbuatannya. Sebentar ya, saya cas laptop dulu. Nah, semisal orang Arab meletakkan kata dorbun ini, dia adalah menunjukkan hanya hadas saja. Hadas itu pukulan, kejadian, peristiwa, atau perbuatannya. Yang mana dorbun ini dia tidak punya waktu. Kapan terjadi pemukulannya? Tidak ada. Dia hanya menunjukkan kepada perbuatan tanpa ada kaitannya dengan waktu sama sekali. Makanya dorbun ini termasuk kategori isim dia. Karena isim itu dia punya makna tetapi tidak punya waktu. Kemudian dari dorbun ini ketika orang Arab ingin mengatakan pukulannya sudah selesai dilakukan, maka mereka rubah kepada bentuk fiil madinya menjadi doroba. Doroba ini tetap mengandung makna asli, yaitu ada hadas, ada pukulannya di sana. Tetapi dalam doroba ini dia juga mengandung zaman, ada waktu. Zamannya zaman al-madi, zaman yang telah berlalu. Makanya fil madi itu diterjemahkan telah telah doroba itu diterjemahkan telah memukul. Waktunya sudah selesai dilakukan. Kenapa bisa diterjemahkan seperti itu? Karena dalam kata doroba, satu dia mengandung hadas, hadasnya yaitu dorbun, dorbun ini. Kemudian dia ada zaman, zamannya zaman al-madi.
Nah, zaman itu diperoleh dari mana nanti? Zaman itu diperoleh dari wazan. Hadasnya diperoleh dari hurufnya. Do, ro, dan ba-nya. Nah, artinya ketika orang Arab ingin mengatakan telah memukul, mereka tidak bisa pakai kata dorbun. Karena dorbun itu dia hanya menunjukkan perbuatan tanpa adanya waktu di sana. Sehingga mau tidak mau, ketika ingin mengatakan memukulnya sudah selesai dilakukan, berarti dorbun ini harus dirubah kepada bentuk kata yang lain. Maka dirubahlah kepada bentuk doroba. Kemudian, ketika ingin menunjukkan waktunya sedang, maka dirubah kepada bentuk fi'il mudhari menjadi yadribu. Yadribu ini dia juga mengandung hadas di sini. Dia mengandung hadas dan dia juga mengandung zaman. Tapi zamannya berubah, bukan lagi al-madi, tapi zamannya al-hal, waktu sekarang, atau al-mustakbal, waktu yang akan datang. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu sorof. Ilmu sorof itu adalah mengubah satu bentuk kata yang asli kepada bentuk kata yang lain. Kenapa dirubah? Karena ada makna yang diinginkan yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan perubahan kata tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan tasrif atau disebut dengan ilmu sorof. Jadi, orang yang belajar ilmu sorof, dia akan bisa satu, merubah satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain. Yang kedua, dia bisa tahu makna dari setiap perubahan tersebut. Nah, kalau fil madi maknanya apa? Mudhore maknanya apa? Isim fa'il maknanya apa? Isim maf'ul maknanya apa? Sehingga dia akan tepat ketika menerjemahkan sebuah kalimat. Karena orang kalau tidak belajar sorof, dia tidak akan tepat ketika menerjemahkan sebuah kalimat. Nah, oleh karena itu, pada hari ini insya Allah kita akan belajar ilmu sorof ini. Jadi ilmu sorof itu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan satu bentuk kata yang asli kepada bentuk kata yang lainnya. Nah, misalnya kata-kata ba, ini dia bisa berubah jadi yaktubu, kemudian katban. Kalau ulama Kufah mengatakan asal dari kata itu fi'il madi. Makanya kalau di tasrifan di Indonesia seringnya dimulai dari fi'il madi ya, untuk memudahkan. Jadi kata ba bisa berubah jadi yaktubu, bisa jadi katban, bisa jadi katibun, bisa menjadi maktubun, bisa jadi uktub, dan bisa jadi kata yang lain. Contoh yang lain misalnya nasoro. Nasoro ini bisa berubah menjadi yansuru. Kemudian nasron, bisa nasirun, bisa mansur. Kemudian bisa berubah juga menjadi unsur. Nah, ilmu tasrif sendiri itu nanti dibagi dua, ya. Satu, ada yang masuk kategori tasrif istilahi. Nah, biasanya kalau di kelas sorof saya, itu saya mulai dari tasrif istilahi, selesai tasrif istilahi, itu baru masuk ke tasrif lughawi. Nah, dalam daurah ini insya Allah saya akan kombinasikan keduanya. Jadi nanti setiap yang sudah kita tasrif istilahi, misalnya tasrif istilahi itu kan dari kiri ke kanan. Nah, misalnya kita tasrif begini. Nah, itu kan nanti kotak-kotak. Nah, misalnya nanti kita ambil doroba misalnya. Nah, ditasrifkan ke sana. Doroba yadribu dorban doribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrobun. Setelah itu nanti akan kita langsung tasrif lugawinya. Kalau ke bawah bagaimana? Supaya kita punya gambaran bahwa tasrif itu ada dua gitu. Ini untuk memudahkan kita nanti pas belajar nahu, ya. Supaya kita tidak bingung.
Apa itu dorobtu, apa itu dorobna, apa itu dorobta, apa itu dorobtum misalnya. Nah, dari tasrifan ini kita nanti akan bisa paham ini insya Allah. Jadi tasrif itu adalah tasrif eh jadi tasrif itu terbagi dua. Satu tasrif istilahi, dua tasrif lugawi. Nah, tasrif istilahi itu apa? Perubahan yang kalau kita mengambil dari pendapat ulama Kufah, berarti dimulainya dari fi'il madi, berarti kita merubah yang asalnya fi'il madi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi fi'il amr, menjadi fi'il nahi, jadi isim zaman, isim makan, isim alat. Jadi tasrif istilah itu ini, perubahannya ke sini. Nah, jadi nanti dari fi'il madi kita rubah ke masdar. Fi'il mudhari, masdar, sim fa'il, sim maf'ul, kemudian fi'il amr, fi'il nahi, zaman, makan, isim alat. Total berarti 10 ya. 10 tasrifan. Nah, kalau di tasrif lugawi, nanti doroba itu, misalnya doroba, kalau dia di tasrif istilahi, itu bisa nanti totalnya 10 ke samping. Tapi kalau doroba ke bawah, nanti totalnya bisa dapat 14 tasrifannya nanti. Nah, contoh tasrifan istilah itu nanti seperti ini. Nah, jadi nanti di atas itu ada sigohnya ya, ada bentuknya. Jadi nanti asalnya ada fi'il madi, kemudian mudhari dan seterusnya sampai isim zaman, isim makan, isim alat. Misalnya nazoro, nazoro ini dia bisa ditasrif menjadi yanzuru, menjadi nadhron, menjadi nadhirun, menjadi manzurun, manzurun, unzur, la tanzur, manzorun, manzorun, minzorun. Nah, kalau kita perhatikan, nazara itu kan artinya telah melihat. Yanzuru sedang melihat. Nazron itu penglihatan. Nazirun orang yang melihat. Manzur yang dilihat. Unzur lihatlah. La tanzur jangan kamu lihat. Manzorun berarti waktu melihatnya. Manzorun tempat melihat. Kemudian minzorun alat untuk melihat. Nah, sebelum kita masuk ke tasrifan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan fi'il madhi sampai dengan isim alat. Nah, bagi yang sudah pernah belajar, insya Allah ini untuk memungkinkan. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan kepada suatu perbuatan, tapi waktunya sudah berlalu. Artinya, ketika kita mengucapkan fi'il madhi tersebut, berarti perbuatannya sudah selesai dilakukan. Contoh, misalnya akala, telah makan, fataha, telah membuka, dan seterusnya sampai dengan sami'a, telah mendengar, nasoro, telah melihat. Kalau fi'il mudhari, dia juga pekerjaan, menunjukkan kepada satu perbuatan, tetapi waktunya sedang terjadi atau akan terjadi. Misalnya ya'kulu dari kata akala, akala telah makan, ya'kulu sedang makan atau akan makan. Kemudian ada masdar. Masdar itu dia kata yang menunjukkan kepada satu kejadian, peristiwa, tetapi peristiwa tersebut tidak punya waktu. Makanya dia tidak digolongkan fiil, karena fiil itu dia harus punya waktu. Maka masdar ini termasuk kategori isim dia. Dia hanya menunjukkan kepada satu perbuatan tanpa ada kaitan waktu sama sekali.
Contoh misalnya aklan. Aklan itu makan, tapi dia tidak punya waktu. Fathan terjemahannya juga membuka. Kemudian julusan, julusan duduk. Duduk itu kan perbuatan sebenarnya, tapi dia tidak punya waktu. Nah, kemudian ada isim fa'il. Kalau empat langsung enam. Keempat ya harus. Kalau isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan. Misalnya dalam kata doroba, kita ambil. Doroba ini kan artinya memukul. Setiap perbuatan mesti ada orang yang melakukan perbuatan. Nah, maka orang yang melakukan perbuatan, kalau kita keluarkan, namanya dorib. Dorib ini isim fa'il. Jadi dalam kata dorib, ini satu, dia mengandung hadas. Jadi ada perbuatan memukulnya. Kemudian dia punya zat. Zat itu orang yang melakukan perbuatan memukul. Makanya dorib diterjemahkan orang yang memukul. Kenapa bisa diterjemahkan begitu? Karena dalam kata dorib, isim fa'il, itu ada zatnya, ada orangnya. Kemudian ada perbuatannya, ada hadas. Nah, maka isim fa'il, isim maf'ul, itu nanti juga disebut dengan syibhul fi'il. Jadi dia itu mirip syabih, bukan dia syabih. Dia mirip dengan fi'il. Makanya misalnya kita mengatakan ja'a, misalnya ja'a doribu Zaidan. Kalau dia tidak belajar sorof, dia akan bingung ketika mengi'rab Zaid. Kalau kita i'rab misalnya, ja'a ini kan fi'il madi, dia mabni alal fathi. Darib ini dia fa'il dari ja'a. Kemudian Zaidan, kira-kira i'rabnya Zaidan jadi apa? Jadi apa Ustaz? Oh, karena ada datang pemukul Zaidan. Jadi objek Objek, objek dari siapa? dari doribu pemukul. Ah, betul, dari darib. Dia ini Zaid ini maf'ulun bih di sini. Maf'ulun bih. Tapi bukan maf'ul bih dari ja'a gitu. Tapi dia ini maf'ul bih dari kata darib. Nah, kenapa darib dia bisa punya maf'ul bih? Karena dalam kata darib dia punya hadas. Dia punya kejadian di sana. Dia mirip dengan fi'il. Dia bukan fi'il, tapi mengandung makna fi'il di dalamnya. Ada perbuatan. Jadi terjemahannya telah datang orang yang memukul Zaid. Maka Zaidan ini jadi maf'ul bih dari kata darib. Darib ini adalah isim fa'il. Di dalamnya dia punya fa'il sebenarnya. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Nanti seperti itu. Nah, jadi nanti dengan belajar ilmu sorof ini kita tidak akan bingung ketika nanti mengi'rab sebuah kalimat gitu. Karena yang bisa punya fa'il, punya maf'ul bih tidak hanya fi'il gitu. Tapi ada namanya syabih bil fi'il yang mirip dengan fi'il. Nah, yang mirip dengan fi'il, jadi isim-isim yang dia bisa beramal seperti amalnya fi'il. Itu nanti ada empat. Satu isim fa'il, dua isim maf'ul, tiga isim tafdil, empat syifah musyabahah. Selain itu berarti tidak. Ya, nanti begitu. Nah, jadi isim fa'il itu adalah kata yang menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan. Makanya
Akilun kita terjemahkan yang makan, orang yang makan. Fatihun yang membuka. Jalisun yang duduk. Daribun yang memukul. Nasihun yang menasehati. Nah, terjemahannya begitu. Qari'un berarti yang membaca. Qari. Katibun yang menulis. Ghadibun yang marah. Alimun yang mengetahui dan seterusnya. Nah, kalau isi maf'ul itu adalah kata yang menunjukkan pada yang dikenai pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan itu kan satu ada yang melakukan pekerjaan dan yang kedua mesti ada yang dikenai pekerjaan. Ketika kita melakukan sesuatu, kan ada pelakunya. Ketika kita melakukan sesuatu, mesti ada objek yang sedang kita lakukan gitu di sana. Maka isim maf'ul itu adalah kata yang menunjukkan kepada objek yang dikenai pekerjaan. Makanya diterjemahkan makul. Makul itu yang dimakan. Maftuh berarti yang dibuka terjemahannya. Makotul yang dibunuh. Kalau kotil terjemahannya apa tadi? Kotilun. Pembunuh, pembunuh. Pembunuh yang membunuh. Kalau maktul berarti yang dibunuh. Maktul. Madrub yang dipukul. Kalau dorib yang memukul. Kalau madrub yang dipukul. Nasihun yang menasehati. Kalau mansuh berarti yang dinasehati. Makruun yang dibaca. Maktubun yang ditulis. Magdub yang apa? Di Al-Fatihah ada ya. Ghairil magdub. Bagaimana diterjemahkan di sana? Ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Nah, di sana kan pakai isim maf'ul ya. Ghairil magdub. Bukan Bukan orang-orang yang orang yang disesatkan. di Kau Murkai, Ustaz. murkai ya. Murkai betul. Karena kalau ini nanti begitu. Kalau ketemu kata khotoba sama ya. Oh iya di sana ya. Maghdubi alaihim diterjemahkan sebagai yang dimurkai. Kemudian maklum, maklum juga yang diketahui, mahsub yang dihitung dan seterusnya. Jadi kalau menerjemahkan isi maf'ul itu kita harus paham, oh isi maf'ul ini adalah memang dibuat orang Arab untuk menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan. Maka terjemahannya nanti begitu. Makanya kita belajar ilmu sorof itu insya Allah kita akan tepat ketika menerjemahkan sebuah kalimat gitu. Dan kita akan paham ketika misalnya kenapa diterjemahkan yang dimurkai gitu. Oh, ini pakai isi maf'ul gitu di sana. Kemudian nanti tasrifan itu ada fi'il amr. Kalau fi'il amr kata kerja perintah. Ketika kita ingin memerintah seseorang. Nah, misalnya kita ingin memerintah apa? Unsur, tolonglah. Iftah, ijlis dan seterusnya. Kalau fil nahi berarti untuk melarang seseorang melakukan perbuatan. Misalnya, la takul, jangan kamu makan. La taftah, jangan kamu buka. La tajlis, jangan kamu duduk dan seterusnya. Kemudian isim zaman dan makan. Namanya orang melakukan perbuatan, mesti dia butuh waktu dan tempat. Jadi ketika orang melakukan pekerjaan, satu dia butuh ini apa namanya? Dia butuh orang, makanya ada isim fa'ilnya. Butuh objek, berarti butuh isim maf'ulnya di sana.
Kemudian butuh kalau kata kerja perintah, datang fi'il amarnya. Kalau melarang, datang fi'il nahinya. Nah, kemudian orang ketika melakukan pekerjaan, dia butuh tempat, dia butuh waktu di sana. Nah, maka zaman dan makan itu menunjukkan tempat dan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Misalnya maghrib dari kata ghoroba. Ghoroba itu kan terbenam artinya. Nah, berarti maghrib bisa diterjemahkan tempat terbenam atau waktu terbenam. Masyrik dari kata syaroko. Syaroko itu artinya terbit. Berarti kalau masyrik itu tempat terbit atau waktu terbitnya matahari. Kemudian mat'am, to'am. To'am itu kan makan. Makan itu butuh tempat. Maka ada mat'am. Mat'am itu tempat makan atau waktu makan. Maulid. Ada walada. Walada itu kan melahirkan. Kalau walid, kalau walid itu adalah orang yang melahirkan berarti di sana. Makanya ibu juga disebut walidatun. Kemudian maulud. Kalau maulud berarti yang dilahirkan gitu. Kalau waktu dan tempatnya berarti maulid. Maulidun, maulidun, miladun. Mau'idun, wa'ada itu berjanji. Berarti kan butuh tempat. Tempat berjanji atau waktu berjanji. Makanya mau'id. Masjid, sajadah. Sajadah itu kan bersujud. Dia butuh tempat atau waktu untuk bersujud. Makanya datang isim zaman dan makan. Yaitu menunjukkan kepada masjid. Masjid itu bisa diterjemahkan sebagai tempat sujud atau waktu bersujud di sana. Maktabun, kataba. Kataba itu menulis. Berarti maktab itu tempat waktu menulis. Terakhir isim alat. Ketika orang melakukan perbuatan, dia butuh alat di sana. Nah, misalnya ada orang ya. Jadi gambarnya nah, dia mau buka pintu babun. Ketika dia membuka pintu, itu kan butuh alat. Dia pakai alat apa ketika membuka pintu itu? Nah, maka datang isim alat. Isim alat itu untuk menunjukkan alat apa yang dia gunakan ketika melakukan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya miftah. Miftah itu dari kata fataha. Fataha itu membuka. Miftah itu alat untuk membuka. Minsyar itu alat untuk apa ini? Menggergaji. Ya. Mikrodun alat untuk menggunting. Miknasatun. Kanasa itu kan artinya menyapu. Miknasatun itu alat untuk menyapu. Jadi nanti kalau kita ketemu fi'il madi, mudhore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, zaman makan dan isim alat ini kita harus terjemahkan sebagaimana orang Arab orang Arab itu membuat kalimat tersebut untuk apa gitu. Jadi kalau isim fa'il kita terjemahkan memang digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan. Isim alat juga sama. Nah, jadi nanti tasrifan kita di sorof ini mulai dari madi sampai dengan isim alat. Nah, sampai di sini selesai materi yang pertama ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sata, saya persilahkan ya. Tafadhol semuanya. Masdar Ustadz belum jelas. Ah, nah, masdar itu adalah dia kata yang menunjukkan kepada satu perbuatan, tapi tidak punya waktu. Itu disebut dengan masdar, masdarun. Makanya masdar itu kan sebenarnya sumber. Makanya orang Basroh mengatakan masdar itu dia asal sebuah kata. Karena aslinya perbuatan itu eh, menurut orang Basroh,
Artinya dia belum bisa dikategorikan kepada sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi seperti itu. Dia baru menunjukkan kepada hanya perbuatan saja. Ketika kita menyebut makan, maka makan ini kita tidak sedang menunjukkan telah makan, kita tidak sedang menunjukkan sedang makan, kita tidak sedang menunjukkan akan makan, tapi hanya menunjukkan kepada kalimat atau kata makan itu sendiri. Makanya masdar itu diterjemahkan menurut ulama shorof adalah kata yang dia menunjukkan kepada hadas. Hadas itu kejadian, peristiwa, perbuatan, tetapi perbuatan tersebut belum disifati dengan waktu tertentu. Jadi hanya menunjukkan kepada apa namanya hadas saja. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa ya kata dasar ya seperti itu. Jadi begitu ininya. Jadi intinya ketika menerjemahkan masdar, dia tidak punya waktu. Dia hanya menunjukkan kepada peristiwa saja. Seperti itu. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya masuk ke materi keduanya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang kedua ini adalah ketika kita ingin mentasrif, kalau kita perhatikan tadi ya, misalnya kata doroba. Kita ambil kata doroba. Ini kan mau kita tasrif ke samping ya. Sampai di sini ada isim alat. Nah, fi'il madhi ini nanti dia terbagi lagi. Dilihat dari susunan hurufnya. Karena tasrifan itu harus kita sesuaikan sesuai dengan jenis susunan hurufnya. Maka nanti fi'il itu kalau dia dilihat dari susunan hurufnya, dia akan terbagi menjadi dua nanti. Nah, kita masuk. Jadi sekarang itu karena tujuan kita mau mentasrif dan sebelum kita mentasrif, kita harus lihat dulu fi'il madhi ini dia termasuk jenis fi'il madhi yang model apa gitu. Karena nanti kalau beda jenisnya, susunan hurufnya, maka kita tidak bisa menyamakan tasrifannya karena mesti akan beda. Contoh, ketika kita mentasrif doroba dengan ketika kita mentasrif kola, ini akan sangat berbeda. Nah, jadi nanti yang susunan hurufnya mirip dengan doroba, kita tasrif persis dengan dorobanya. Susunan hurufnya yang persis dengan kola, kita tasrif sebagaimana kola gitu. Contoh lagi misalnya ketika kita mentasrif wako, maka tidak bisa kita samakan tasrifannya dengan kola, tidak bisa kita samakan tasrifnya dengan doroba, karena berbeda susunan hurufnya. Maka yang semisal dengan wako, kita tasrif semisal dengan wako. Misal lagi kita mentasrif wa'ada. Ini beda lagi susunan hurufnya. Maka nanti kita tasrif semisal wa'ada juga. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kalau fi'il madhi itu karena kita akan mentasrif dimulai dari fi'il madhi, maka kita harus bedakan dulu fi'il madhi dari jenis susunan hurufnya. Fi'il madhi kalau dia dilihat dari susunan hurufnya, maka nanti terbagi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu artinya sehat. Sebagaimana di nahwu saya sampaikan.
Mu'tal itu artinya sakit. Artinya kalau yang sahih berarti fi'il madi itu tidak ada huruf sakitnya di dalam susunan hurufnya. Kalau mu'tal berarti di dalam fi'il madinya itu ada huruf sakitnya. Huruf sakit itu ada 3. Alif, waw, iya. Berarti yang namanya sahih itu tidak ada huruf alif, waw, iya. Contoh misalnya doroba. Doroba ini masuk kategori sahih. Kenapa? Karena tidak ada alif, waw, ya. Qala ini termasuk mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf sakitnya. Mana? Ini di tengah. Wa'ada ini termasuk mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf sakitnya. Mana? Yaitu waw. Kemudian asa ini termasuk mu'tal. Kenapa? Karena ada huruf sakitnya. Mana? Ini alif di akhir. Jadi fi'il madi kalau kita lihat dari susunan hurufnya terbagi menjadi 2. Satu ada yang sahih, sahih itu sehat karena dia tidak punya huruf ilat, tidak ada huruf sakitnya di dalamnya, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Kalau mu'tal berarti ada alif, ada waw, ada ya. Nah, contoh sahih misalnya kataba, alima, hasuna, rodda. Rodda aslinya ro, dal, dal. 3 huruf. Dalnya double. Jadi nggak ada alif waw ya di dalam. Akala tidak ada alif waw ya. Kalau mu'tal berarti salah satu huruf aslinya atau mungkin 2 itu nanti ada huruf ilat. Ada alif, ada waw atau ada ya. Misalnya wajada, qala, sa'a, ini ada huruf ilatnya. Fi'il sahih yang tidak ada huruf ilatnya itu terbagi lagi jadi 3. Nah, ini harus dihafalkan. Yang pertama dia sahih salim. Yang kedua sahih mudha'af. Yang ketiga sahih tapi mahmuz. Sahih salim artinya dia sehat plus salim. Salim itu selamat. Sahih dia itu tidak ada huruf ilatnya. Salim itu tidak ada pendobelan huruf dan tidak ada hamzah. Kalau mudha'af dia sahih tapi ada pendobelan hurufnya. Biasanya ditandai dengan tasydid. Mahmuz dia tidak ada huruf ilat tapi ada hamzahnya. Kalau salim berarti tidak ada huruf ilat, tidak ada pendobelan huruf, tidak ada hamzah. Disebut dengan sahih salim. Karena itu kalau yang sahih salim kita tasrifkan sebagaimana yang sahih salim. Yang mudha'af kita tasrifkan nanti sebagaimana yang mudha'af. Yang mahmuz kita tasrifkan sebagaimana yang mahmuz. Nah, itu nanti dalam tasrifan nanti seperti itu. Nah, contoh salim misalnya kataba. Kataba ini kan dia tidak punya huruf ilat, tidak ada pendobelan huruf, tidak ada hamzahnya. Alima hasuna. Kalau mudha'af dia punya pendobelan huruf. Biasanya ditandai dengan adanya tasydid. Misalnya farro. Aslinya fa, ro, ro. Madda aslinya mim, dal, dal. Rodda sama aslinya dia ro, dal, kemudian dal. Addo kemudian aslinya dia ain, dot, kemudian dot. Nah, kemudian nanti kena iklal nih. Karena ada 2 huruf yang sama, maka wajib diidgham. Ada 2 yang wajib diidgham. Makanya jadi farro di sini. Kemudian kalau mahmuz
salah satu huruf aslinya ada hamzahnya. Misalnya akala, sa'ala, bada'a, qoro'a. Ini termasuk mahmuz. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar bagaimana mentasrif yang sahih salim. Karena kalau kita sudah paham mentasrif yang sahih salim, yang lain kita tinggal ikutkan. Farro, bagaimana cara mentasrif farro? Akala, bagaimana cara mentasrifnya? Karena yang golongannya sahih mahmuz, ditasrifnya dengan sahih mahmuz. Yang golongannya mudhoaf, ditasrif sebagaimana mudhoaf. Yang golongannya sahih salim, ditasrif sebagaimana yang sahih salim. Kemudian pembagian fi'il yang mu'tal. Dia terbagi menjadi 4. Jadi total nanti ada 7. Yang pertama misal. Misal itu huruf ilatnya 1 dan ada di awal. Ajwaf ada huruf ilatnya 1 tapi di tengah. Nakis ada huruf ilatnya 1 tapi di akhir. Akhir itu maksudnya yang mana? Yaitu hanya pada wazan fa, ain, lamnya. Yaitu pada wazan fa, ain, lamnya. Jadi kata itu nanti dia akan punya wazan. Punya wazan. Kenapa harus ada wazan? Untuk menimbang mana huruf asli, mana huruf tambahan. Misalnya kata ba. Apakah kata ba ini semua hurufnya asli? Kita tinggal masukkan wazan fa, ain, lam. Maka kata ba ini kalau kita masukkan wazan menjadi fa, ain, lam. Fa'ala. Berarti kaf ini sejajar dengan fa, ta ini sejajar dengan ain, ba ini sejajar dengan lam. Berarti kata ba semua hurufnya asli. Kemudian kalau katibun, kita sudah tahu di awal bahwa huruf asli itu kaf, ta, dan ba. Kaf ini sejajar dengan fa, ta ini sejajar dengan ain, ba ini sejajar dengan lam. Berarti alif ini tambahan di dalam kalimat ini. Maka katibun wazannya menjadi fa'ilun. Jadi wazan itu nanti untuk mengetahui apakah dia asli atau tambahan. Nah, dalam katibun ini ada alif. Apakah dia termasuk mu'tal? Jawabannya tidak. Karena mu'tal atau sahih itu dilihat dari fa, ain, lamnya. Jika fa atau ain atau lamnya ada huruf ilatnya, berarti dia termasuk mu'tal. Jadi kalau huruf ilatnya ada di awal, di fa-nya, berarti namanya misal. Jika huruf ilatnya ada di ain, namanya ajwaf. Jika huruf ilatnya ada di akhir, namanya nakis. Yang di awal contohnya misalnya wajada. Berarti wajada ini termasuk fi'il madi binanya atau susunannya termasuk misal. Yang di tengah huruf ilatnya contohnya kola. Berarti kola ini fi'il madi yang binanya bina ajwaf. Yang huruf ilatnya di lam misalnya asa. Asa ini termasuk fi'il madi tapi binanya bina nakis. Oleh karena itu, ketika kita mentasrif yang misal, maka diikutkan kepada yang misal. Ketika kita mentasrif yang ajwaf, maka kita masukkan kepada kategori ajwaf. Ketika kita mentasrif yang nakis, maka kita samakan dengan yang nakis. Kemudian ada lafif.
Kalau lafif, huruf ilatnya nanti ada dua. Dua itu nanti yang pertama huruf ilatnya ada di fa dan di fa-nya dan lamnya. Kemudian kalau yang kedua nanti huruf ilatnya dia berbarengan. Berarti bisa di afan. Berarti nanti ada di ain dan lamnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, sekarang kita masuk. Yang misal dia punya huruf ilat satu, tapi terletak di awal. Contohnya wa'ada, warosa, ia bisa, ia sarok. Ajwaf itu dia fiil. Dia punya huruf ilatnya terletak di tengah. Contohnya kola, sala, tola, ba'a. Kemudian nakis, dia punya huruf ilat terletak di akhir. Maksudnya terletak di akhir itu di lam fiilnya. Misalnya da'a, goza, rohwa, baka. Misalnya. Kalau lafif dia punya dua huruf ilat. Ada lafif mafruk. Mafruk itu terpisah. Makrun itu dia tergabung huruf ilatnya. Contoh yang makrun. Misalnya towa, ya. Rowa, yarwi, lawa, yalwi, syawa, yashwi. Jadi towa, rowa ini huruf ilatnya dua. Satu waw, dua alif maksurah. Rowa juga sama, dia punya dua huruf ilat. Nah, maka kalau kita mentasrif yang model seperti ini, kita ikutkan sebagaimana yang tasrifan lafif juga. Kemudian ada yang mafru. Dia punya dua huruf ilat, tetapi dipisah dengan huruf sahih. Contoh misalnya wafa, huruf ilatnya dua. Ada di awal sama di akhir. Wako, ini. Wa'a, ini sama. Waro, sama. Jadi ini adalah pembagian fiil madi jika dia dilihat dari susunan hurufnya. Berarti nanti insya Allah dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan belajar bagaimana mentasrif istilahi dan lugawi yang sahih salih. Bagaimana mentasrif yang sahih tapi mudha'af istilahi dan lugawinya. Bagaimana kita mentasrif yang sahih mahmuz istilahi dan lugawinya. Dan seterusnya sampai nanti yang lafif. Ya, seperti itu. Nah, selesai insya Allah untuk materi hari ini. Materi perdana kita di Sorof. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol semuanya. Ada yang mau ditanyakan, Ustaz semuanya? Masih bingung huruf ilat Ustaz. Huruf ilat. Bingungnya di mananya? Saya sampaikan. Eh, yang maksudnya huruf ilat itu Hmm. kenapa dikatakan huruf ilat? Ya. Baik, saya jawab ya. Nah, dikatakan huruf ilat nanti, huruf ilat itu, sebentar. Huruf ilat itu kan ada tiga ya. Apa saja tadi? Alif, waw, ya. Nah, kenapa dia dikatakan huruf ilat? Karena nanti dia berat untuk ada di semua tasrifan. Huruf ilat itu huruf sakit. Karena dia sakit, dia tidak kuat untuk menerima semua perubahan pada dirinya. Makanya dalam tasrifan nanti kadang dia dihilangkan, dihapus. Beda huruf sahih. Huruf sahih itu berarti selain alif waw ya, dia akan selamanya muncul. Saya contohkan yang sahih dulu ya. Ini contoh yang huruf sahih.
Dikatakan huruf sahih di dalam tasrif itu karena dia bisa menerima semua tasrifan dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Dia akan selalu muncul di semua tasrifan. Contoh misalnya nazaro. Nun ini huruf sahih. Dha ini huruf sahih. Ra ini huruf sahih, bukan huruf sakit. Makanya di semua tasrifan dia akan ada. Contoh yanzuru, dia semua hurufnya ada fi'il madinya. Nazron semua hurufnya ada, yaitu pada nun, zo, dan ro-nya ada. Nazirun dia ada. Manzur ada. Unzur ada. La tanzur dia tetap ada. Manzorun, manzorun, min zorun. Tapi kalau huruf sakit, kadang dia muncul, kadang dia hilang. Dia hilang itu karena memang dia berat untuk menerima perubahan itu. Contoh, misalnya wa'ada. Ini ada huruf sakitnya. Nanti di mudhari wawunya hilang menjadi idu. Nah, jadi kenapa dia disebut huruf ilat atau huruf sakit? Karena nanti dia tidak kuat untuk menerima perubahan tersebut. Makanya dia dihilangkan di fi'il mudhari'nya. Aslinya idu ini harusnya adalah idu. Idu. Hanya saja orang Arab itu berat mengucapkan idu. Orang Arab itu tidak suka yang berat-berat. Nah, makanya nanti di dalam tasrif itu nanti kita belajar i'lal. I'lal itu bagaimana merubah satu kata ketika dia ada huruf ilatnya seperti ini. Karena berat, orang Arab tidak suka yang berat-berat. Kemudian waw sukun ini dia berada di antara dua musuhnya, yaitu sebelumnya fathah dan setelahnya kasroh, menjadikan dia berat untuk dibaca. Maka orang Arab menghapus waw di sini sehingga dia menjadi idu. Nah, jadi kenapa dia disebut huruf ilat atau huruf sakit? Karena nanti di tasrifan dia tidak kuat untuk menerima tasrifan tersebut. Atau berat ketika kemudian harus dipaksakan dia ada. Makanya harus dihilangkan. Karena dia sakit tadi ya. Nah, contoh lain misalnya. Misalnya kodo. Jadi kof, do, dan alif. Ini ada huruf ilat. Di isim fa'il mana? Ini. Nanti isim fa'ilnya itu jadi kodin. Aslinya ini adalah kodiun. Aslinya ada kodiun. Nah, selagi-lagi orang Arab tidak suka yang berat-berat. Kata orang Arab, huruf ya menerima dhammah itu berat sekali katanya. Makanya dhammahnya ini dihapus. Nah, kodiun ini kan aslinya dia adalah kodiyun. Tulisannya kan begini. Kodiyun. Karena tanwin itu kan nun sukun sebenarnya. Kata orang Arab, berat ia itu menerima dhammah. Makanya dihapus. Dia jadi sukun kan? Kemudian bertemu dua sukun. Sukun pada ya dan sukun pada nun. Maka yang dihapus ya-nya. Setelah itu nun sukun ini cukup ditulis dengan pendobelan huruf. Makanya jadinya kodin di sini. Jadi dia dikatakan huruf ilat itu karena memang terjadi sesuatu yang berat jika dia dipaksakan. Makanya harus dihapus di sana. Makanya di dalam tasrifan ini nanti dibagi.
ada yang sahih, ada yang mu'tal. Huruf sahih dia akan selalu muncul di dalam tasrifan, baik yang sahih salim, sahih yang mudhaaf ataupun yang mahmuz. Dia akan selalu muncul. Tetapi kalau yang mu'tal itu kadang dia ada, kadang tidak ada seperti itu. Karena tadi dia berat jika dipaksakan dia harus tetap ada dalam tasrifan kata tersebut. Nah, mungkin itu sedikit alasan, bukan alasan, sedikit dalil kenapa dia disebut dengan huruf mu'tal atau huruf sakit seperti itu. Nanti insya Allah kita akan belajar itu ya di beberapa hari ke depan, bagaimana cara kemudian merubah untuk yang sahih, untuk yang mudhaaf dan seterusnya sampai lafif insya Allah jika waktunya nanti cukup. Nah, ada umpan balik dari yang bertanya, silahkan jika ada. Ada yang lain, Ustaz-Ustazah, yang mau ditanyakan, kami persilahkan jika ada. Insya Allah mulai paham. Alhamdulillah. Nah, insya Allah belajar kita itu nanti bisa lebih singkat lagi ya. Maksudnya materi yang harusnya dipelajari dalam beberapa pertemuan itu insya Allah bisa di, dipadatkan. Tapi konsekuensinya kita harus fokus memperhatikan karena kalau kita terlewat beberapa saat mungkin bisa jadi kita nggak paham gitu. Nah, tapi waktunya akan lebih singkat dengan belajar seperti itu. Tapi tadi ya harus fokus ketika belajar. Kemudian yang kedua harus banyak murojaah di murojaah seperti itu. Pelajaran-pelajaran. Nah, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kami persilahkan, Ustaz, Sadah semuanya. Nah, jika tidak ada, saya simpulkan untuk pelajaran kita hari ini. Jadi inti pelajaran sorof kita hari ini adalah yang harus Ustadz-Ustadzah ketahui bahwa pengertian tasrif itu apa? Tasrif itu kita belajar merubah satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain. Nanti kita akan hafal wazan. Kita akan menghafal wazan. Karena tidak mungkin kita menghafalkan semua kosakata dalam bahasa Arab. Maka para ulama telah menyusun wazan yang jika kita menghafal wazan tersebut, kita lebih mudah untuk memahami berkaitan dengan jenis kosakata dalam bahasa Arab. Karena kalau kita menghafal, kita butuh 12 juta kosakata itu. Nggak mungkin kita hafal semuanya. Makanya cukup kita hafalkan wazannya. Nah, yang perlu kita hafalkan untuk terjemahannya, yaitu misalnya yang fi'il madhi ya. Yang lain-lain cukup kita paham, oh ini isim fa'il, berarti menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Gitu. Nah, kita cukup hafal wazan. Wazan dalam tasrif dikatakan dalam matan bina wal asas itu wazan tasrif istilahi itu totalnya ada 35 wazan. Total ada 35 wazan. Meskipun nanti ada wazan yang sering muncul, ada yang tidak juga ada. Gitu. Kemudian untuk yang tasrif lugawinya, yang domir itu cukup kita tahu satu saja, dia sudah cukup. Karena perubahannya sama saja di semua jenis fi'il madhi. Kalau kita sudah tahu satu fi'il madhi, maka di semua fi'il madhi kita bisa terapkan. Kita tahu tasrif lugawinya fi'il mudhari, kita bisa terapkan di semua fi'il mudhari'nya, insya Allah. Nah, kemudian tadi kita belajar juga bahwa tasrif ketika dilihat dari susunan hurufnya, fi'il madinya, maka nanti terbagi dua. Ada yang sahih, ada yang mu'tal. Sahih itu adalah dia tidak punya huruf ilat. Sahih itu terbagi tiga lagi. Ada yang sahih salim, sahih mudha'af, sahih mahmuz. Kalau yang mu'tal itu ada huruf ilatnya. Kalau yang huruf ilatnya di awal namanya bina misal. Yang di tengah namanya ajwaf. Yang di akhir
namanya nakis. Kalau dia itu huruf ilatnya 2, namanya lafif. Kalau huruf ilatnya berbarengan 2, namanya lafif makrun. Kalau terpisah, namanya lafif mafruq. Ya. Nah, istilah-istilah ini nanti dihafalkan. Dihafalkan. Sekali lagi, ilmu itu memang dia hafalan. Jadi, diikhtiarkan untuk bisa menghafalkan. Ustadz-ustadzah belajar hadis, nggak ngafalin mustalah hadis, itu juga susah untuk paham. Gitu. Ustadz-ustadzah belajar fikih, kemudian tidak hafal matan-matan fikih yang dasar, itu juga akan kesulitan. Ustadz-ustadzah belajar usul fikih, tidak hafal juga apa namanya matan-matan dasarnya pun juga akan kesulitan belajar. Makanya nasihat dari Syekh Ali Al-Jumu'ah ketika beliau diminta nasihat. Apa nasihat untuk thalabul ilmi zaman sekarang? Kata beliau, man hafizal mutun hazal funun, kata beliau. Barang siapa yang menghafal matan dan memahaminya, maka dia akan dimudahkan dalam seluruh ilmu gitu. Maksudnya ilmu-ilmu yang selanjutnya. Ketika belajar tajwid, ustadz-ustadzah tidak hafal mungkin muqaddimah jazariyah, itu akan kesulitan juga nanti ketika ditanya ya sama muridnya. Ustadzah, kenapa ini dibaca dengung? Dalilnya apa? Kita nggak tahu. Ketika kita belajar tajwid, kita tidak hafal mungkin Tuhfatul Atfal, kita juga akan kesulitan ketika ditanya. Kenapa ini misalnya dibaca dengan seperti ini? Dia iklab misalnya. Mana dalilnya? Kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi, ustadz-ustadzah thoriqoh belajar itu adalah menghafal. Ketika ustadz-ustadzah siap menjadi thalabul ilmi, maka ustadz-ustadzah harus meluangkan waktu untuk menghafal matan-matan tersebut. Insya Allah bisa ya, menghafal tasrifan gitu. Cuman pesan guru kami begini. Beliau namanya Ustadz Fahmi Ain Fatah, guru bahasa Arab kami, yang ilmunya juga saya lihat sangat tinggi sekali ya di sisi keilmuan beliau. Kenapa begitu? Karena guru-guru beliau juga uh, memang pakar di bidangnya. Guru-guru beliau seperti Syekh Fauzi Konate dan lain-lain. Itu menyampaikan begini. Secerdas apapun seseorang, kalau dia belajar banyak fan ilmu dalam satu waktu, secerdas apapun dia tidak akan bisa. Maka ustadz-ustadzah fokus memilih ilmu apa yang mau dikuasai dulu gitu. Bahkan kata beliau, kalau kita belajar 3 bidang dalam satu waktu ya, misalnya sekarang nih, kita ambil semua disiplin ilmu. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar tafsir, kita belajar hadisnya, kita belajar fikih, seperti itu. Maka kata beliau, secerdas apapun orang itu, dia tidak akan mampu untuk kemudian mutkin di bidang manapun. Gitu. Karena ilmu itu butuh fokus. Nah, saran saya adalah ada yang difokuskan, misalnya 2. Yang lagi fokus ke Qur'annya, fokus dengan Qur'an sama bahasa Arabnya misalnya. Gitu. Jangan semuanya diambil gitu. Nah, itu sedikit nasihat yang disampaikan guru kami kepada kami. Harapan saya pun sebagaimana yang disampaikan Abu Syekh Nur Rahman dalam kajian kelas Muqaddimah Jazari beliau, jangan sampai kita masuk jadi pemula di sebuah kelas dan keluar jadi pemula di kelas tersebut. Masuk lagi di kelas yang lain jadi pemula, keluar lagi jadi pemula. Maksudnya apa? Maksudnya adalah belajar tapi tidak tuntas seperti itu. Nah, jadi itu ya, silahkan diatur waktunya, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Kita akhiri sampai di sini. Kita belajar, kita lanjutkan pekan depan untuk sorofnya insya Allah. Perbanyak murojaah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan kasir ala ihtimamikum di hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah khairan warahmatullahi katsiran. wabarakatuh. Wa iyyakum ajmain. Syukran Ustaz. Terima kasih.